Lanjut. Ya, kita kembali ke polemik. Tema kita, siapa jamin kereta cepat? Senang malam ini karena kita berbicara jauh dari unsur politik dan juga kita tidak dikotomis. Siapa yang menolak berarti tidak suka dengan Pak Jokowi, siapa yang mendukung kereta cepat berarti pendukung Jokowi. Karena malam ini yang hadir adalah dari akademisi, Pak Yanuar dari ITB, kemudian Pak Danang dari UGM, Pak Lubis dari UI, dan ada pengawas negara ini dari DPR. Ya. Jadi kita bicaranya teknikal supaya kemudian hasilnya juga menjadi masukan buat pemerintah. Bukan begitu, Cak? Nanti kita sampaikan ke pemerintah, Cak, ya. Ya, Cak yang nyampaikan sama Pak Bahrom. Pak Danang, satu hari berapa orang yang diangkut katanya akhirnya dalam studinya? Prediksi awal nih mungkin teman-teman TB bisa jelasin karena studinya kan dilakukan oleh TB ya, studi prediksinya itu kan 60.000 awalnya. Tapi yang kemudian setelah diolah, direview kembali oleh PT Bahana itu menjadi 28 atau 29.000. Turun drastis ya, karena mungkin kawan-kawan 50% turunnya. Kawan-kawan dari yang komersial ya Bahana itu melihat terlalu besar risikonya kalau kita melakukan prediksi pada tingkat 60.000. Hari ini kan kita bicara 3.000, 3.500 sampai 4.000 orang ya dengan menggunakan kereta api. Tapi memang itu saya kira challenge-nya, tantangannya di sana. Ya. Kalau memang kita confident dengan angka 28.000, persoalannya bagaimana kita mendorong perubahan orang menggunakan dari jalan menggunakan kereta api. Nah kuncinya ada di situ. Satu itu soal lokasi stasiun. Nah stasiun awal dan stasiun akhir itu menjadi penting. Ya, saya sendiri masih terus-menerus berpikir ya, kenapa kita bicara di Gede Bage. Ya, kenapa kita tidak bicara di Bandung Kota misalnya? Karena apa? Orang Bandung kalau dia harus dari Bandung Kota ke Gede Bage udah makan waktu lebih dari Jakarta Bandung ya dong kalau karena tadi bilang 38 menit ya. Itu soal pertama. Soal yang kedua adalah bagaimana kita merancang kota baru itu yang menarik jumlah penumpang yang cukup. Kalau kita bicara 28.000, dugaan saya itu bukan Jakarta Bandung, itu Jakarta Cikarang pasti ya. Jadi penumpang terbesar itu adalah memang Jakarta Cikarang kalau kita melihat koridor itu. Nah sehingga memang risiko untuk perubahan jumlah penumpang ini saya kira akan menjadi fokus yang utama. Apakah betul-betul kita bisa mencapai angka itu? Sedangkan kalau prediksi konsorsium yang mengatakan manfaat terbesar atau pendapatan itu akan datang dari pengembangan kawasan. Ya, tadi misalnya ada kampus, ya, ada kawasan industri bersih, kemudian ada perumahan dan sebagainya. Durasinya ini kan sekitar 10-15 tahun. Ya. Pengalaman di berbagai tempat itu mulai dari land clearing sampai kemudian betul-betul matang dan bisa dijual ke swasta itu butuh waktu 10-15 tahun lah. Ya. Nah artinya apa? Artinya antara tahun ke-0 hingga tahun ke-10, ke-15 rugi terus. Itu pasti bleeding ya. Kurvanya itu pasti kalau kita ini kurvanya akan naik. Nah di antara itu siapa yang mau nanggung nih? Ya, kalau dikatakan tidak ada jaminan keuangan dari pemerintah, ya, tidak ada APBN yang masuk, bleeding ini siapa yang nanggung? Nah ini saya kira menjadi pertanyaan. Apakah kemudian berdarah-darahnya konsorsium itu akan naik ke atas merembet ke bapak perusahaan kemudian ke kakek perusahaan ya, yang kakek perusahaannya kan BUMN ya, itu kemudian pemerintah akan tinggal diam. Saya kira ini mungkin teman-teman di DPR bisa menjawab kan itu. Yang saya lihat itu kan ada grace period itu 10 tahun kan tidak ditarik apa-apa gitu. 10 tahun grace period. Tidak membayar apa-apa kita kepada konsorsium. Iya, konsorsium itu kan ada masa. Ya, tapi kita nggak boleh lupa Pak, yang namanya operating cost, OPEX-nya. Kalau kita lihat dari struktur pembiayaan, kalau Pak baca studinya itu Pak, struktur pembiayaan untuk operasi dibandingkan dengan penerimaan dikalikan tarif, itu aja nggak bisa Pak. Tidak cukup untuk OPEX-nya, belum CAPEX-nya. Itu dengan 28.000 maksimal itu tetap tidak cukup. Kita bicara angka realistis ya. Karena kan kita mesti bicara risiko juga tadi sampaikan. Kalau 28.000 nggak tercapai, apa yang akan terjadi? Jadi memang kita bicara grace period, saya kira sebagai sweetener pasti ya. Tetapi kita juga harus berpikir, lah kalau risikonya selama 5 tahun, katakan 5 tahun ke depannya itu nggak bisa tercapai, apa yang akan terjadi? Saya kira persoalan kita hari ini itu bukan soal ya tidak, menurut saya ya. Tapi persoalan kita hari ini itu mencari strategi yang paling pas.
bagaimana kalau Perpres ini dijalankan kita bisa mengelola risiko-risiko tersebut. Ya sampai hari ini kan kita belum punya gambaran. Kalau ini bagaimana, kalau ini bagaimana. Betul, itu yang kita dibutuhkan. Baik. Ya. Jadi kalau saya dengar ketika peresmian tersebut, jadi kereta cepat itu kan tidak sendirian. Jadi harus ada sarana prasarana yang lain yang perlu dibangun. Ya antara apakah dia LRT? Karena kalau dia di ujung Tegal luar itu, kalau nggak ada itu siapa yang mau ke Bandung? Itu jauh ya Cipopannya Gede Bagi sana ke kota itu. Dan macet nanti. Dan iya macet lagi. Dibagi ke tengah kota. Jadi ini ada pekerjaan besar di balik itu. Iya. Dan saya lihat lagi kalau kereta cepatnya itu diambil yang tipenya 6M 2T, kurang lebih 400. Saya juga melihat angka-angka yang disebutkan tadi, saya ingin tahu headway-nya berapa. Yang jelas dalam 3 tahun yang akan nanti yang mau turun di daerah Walin itu siapa ya? Saya juga mikir gitu. Daerah Karawang juga siapa? Nah gitu, itu saya lagi. Tapi kalau di ujung-ujung saya agak yakin. 200.000 sampai Karawang. Saya agak yakin itu kalau di ujung-ujung. Tapi kalau di Walin ini saya bertanya juga, apakah dan sedemikian cepat pembangunan penduduk? Apakah 500.000 orang tiba-tiba punya rumah di situ? Nah ini kan bahasa dalam 3 tahun tidak akan tercapai seperti itu. Ada lampu Aladin barangkali begitu. Iya. Anak mahasiswa nggak kuat Pak 200.000. Lebih baik rame-rame naik bis. Iya. Kalau suatu saat nanti setelah 3 tahun atau 5 tahun ternyata kemudian tidak tercapai penumpangnya, lalu kemudian pemerintah minta ke DPR untuk minta PSO, bisa diberikan? Jadi seharusnya ini kan proyek profesional sebenarnya. Ya. Kalau proyek profesional itu, sebelum mulai proyek itu, visibility study harus siap. Jadi saya yakin, pemerintah Cina tidak akan lanjut seandainya visibility study itu tidak ada. Pasti ada. Hanya saja saya melihat sini tidak ada keterbukaan antara pemerintah Cina dan pemerintah Indonesia. Ya. Seharusnya antara pemerintah Cina dan Indonesia itu harus duduk bersama. Mengevaluasi visibility study yang ada. Ya, artinya memang terlalu terburu-buru? Ya, saya juga tidak katakan terburu atau tidak, tapi saya melihat harus ada duduk bersama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Cina, sehingga informasi-informasi sebelum melaksanakan pekerjaan itu harus disosialisasikan kepada masyarakat Indonesia. Ini yang tidak ada. Tidak ada. Ini yang tidak ada. Bahkan antara menteri ini dengan menteri ini seharusnya ada. Berbeda pendapat kelihatannya ya. Dan menurut saya, karena ini adalah merupakan salah satu proyek yang sangat urgent, pemerintah harus ikut di dalamnya. Kalau perlu APBN ikut. Dibandingkan saya katakan yang 5 tahun terakhir itu 66 triliun, apa yang kita hasilkan dibandingkan ini? Ya, apa yang kita dapat 66 triliun? Jujur saja pemerintah ikut saja, jangan. Seharusnya ikut, kalau saya harus ikut. Karena ini untuk kemaslahatan masyarakat. Ini masyarakat yang menarik, Pak. Iya. Proposal yang menarik, saya belum pernah dengar ini. Ya, secara terbuka dikatakan bahwa APBN masuk ke sana. Kita juga harus ingat semua high speed rail di dunia tidak ada yang tanpa support pemerintah, support finansial. Di semua negara, termasuk Jepang ya. Kita ingat bahwa Jepang dengan income yang tinggi, dengan tarif yang mahal, ya 1 juta di sana itu untuk daya yang sama. Itu kira-kira 50% sampai 70% investasi itu oleh pemerintah, sedangkan yang sisanya yang operation expenditure ya OPEX kita katakan demikian, itu yang direcover dari tarif, itulah yang baru dilemparkan kepada pihak operator. Swasta. Nah sehingga kalau ini kita bisa diskusikan lagi Pak, saya kira ini satu tawaran yang cukup menarik. Iya, tapi bukankah pemerintah nanti akan malu hati, kemarin katanya nggak mau negara B2B? Soalnya saya lihat setelah saya evaluasi, kita harus rasional. Harus jujur juga ya? Kita rasional, baru kita melihat sistem daripada investasi ini adalah merupakan ini bangunan cost recovery. Ini akan kembali nanti dananya. Jadi kita invest di pembangunan ini, misalnya kita invest sekitar misalnya 1-2 triliun, 30% lah. Dan ini kan akan kembali setiap bulan, setiap tahun, dan bahkan setelah itu ada narik keuntungan terakhir kan? Nantinya. Nantinya. Nah, saya melihat kalau kita melakukan investasi dengan dana APBN, tidak ada ruginya. Bahkan dana yang kita investkan itu akan berkembang ke depan. Kenapa kita harus malu? Kalau perlu kita minjam. Saya biasa katakan sama menteri-menteri pada saat kami RDP, saya bilang untuk membangun Indonesia ini dengan pinjaman oke saja. Tetapi kita lihat sifat bangunannya. Kalau sifat bangunannya cost recovery, kenapa tidak? Nggak ada masalah. Bangun jalan tol, kembalikan. Bangun terminal, ya kembalikan. Bangun ini kembali juga. Kembali juga ke rakyat juga ya. Apa ruginya ya? Baik. Kalau
secara pendanaan tidak akan bisa pulang dari penggunaannya, tentu ada yang dilihat oleh konsorsium. Misalnya tadi pengembangan kawasan. Apakah pengembangan kawasan itu memang bisa secepat yang diduga untuk kembali ke konsorsium atau dalam jangka waktu lama juga? Ya, bagi perspektif bisnis tentunya waktu tidak relevan. Ya, yang relevan adalah margin keuntungan. Ya, jadi cepat atau lambat mereka akan untung. Itu yang ada di hitung-hitungannya. Yeah. Nah, tapi yang pasti adalah begini. Kalau saya tadi sebetulnya mau nanggapin Pak Bahrum tadi ya. Silakan. Tentang investasi negara melalui tangan investor asing. Ini sebetulnya harus betul-betul dikritisi Pak Bahrum ya. Jadi kita banyak sekali pengalaman di Republik ini ya. Kita menggunakan tangan investor asing dengan menggunakan dana APBN. Apa jadinya? Ya, jadi yang sebetulnya yang diharapkan publik sekarang ini adalah ya kemampuan pemerintah untuk memadukan moda transportasi dari hulu ke hilir. Jadi ada semacam skenario besar begitu ya. Seandainya transportasi kereta diperbesar, apakah kita berani mengurangi misalnya produksi kendaraan roda 4 dan roda 2. Yeah. Nah, ini kan sebetulnya permainannya di situ ya. Kalau memang mau itu publik mengharapkan itu sebetulnya ya. Supaya beralih semua ke kereta api. Betul. Jadi ada pengaturan. Kalaupun memang sekarang tidak begitu ya, tapi berapa tahun ya? Karena ini kan polanya kalau kita lihat dulu, kita kembali ke sejarah ini kenapa sampai terjadi peristiwa Malari itu kan karena ada investor besar ya. Kemudian sampai sekarang ya terus bercokol begitu. Kan begitu. Jadi kita mengharapkan ini nggak terjadi di sektor transportasi massa seperti kereta, saya kira begitu. Mungkin itu yang saya kira lupa disampaikan pemerintah sebenarnya kepada publik. Tadi kan saya mengawali diskusi ini dengan mengatakan apa sih sebenarnya skenario besar transformasi itu. Nah, ini tampaknya tidak cukup punya kesabaran untuk menjelaskan itu ke publik sehingga orang jadi tahu roadmap-nya kemana. Saya punya keyakinan ya bahwa kalau kita bicara kereta cepat Jakarta-Bandung itu bukan hanya satu-satunya kereta cepat yang ada. Kalau memang itu rencana pemerintah, karena dia pasti akan berikutnya. Saya kira masyarakat berhak tahu. Dan kalau memang penjelasan rasional, studinya ada, dukungan datanya dan analisis dampak dan sebagainya ada, saya kira tidak ada alasan juga bagi rakyat untuk menolak. Hanya memang kemudian ini yang menurut saya tidak cukup jelas disampaikan kepada publik. Nah, transformasi tadi sampaikan ya, ada migrasi besar-besaran dari angkutan jalan ke ada angkutan kereta api, kan sesuatu yang kita inginkan. Ya. Sekarang kereta api yang hanya ngangkut 3-5% dari seluruh barang dan penumpang. Kan kita ingin dorong ya supaya menjadi katakan saja 10%, 15% sudah cukup bagus itu dengan aja berbagai program. Kemudian relokasi industri dari industri-industri yang sifatnya kotor ya, itu bisa dirubah menjadi industri yang lebih bersih dengan adanya perubahan dari low speed society menjadi high speed society. Ini kan tema-tema besar sebenarnya yang itu mestinya dikomunikasikan kepada publik ya. Baik. Kenapa saya tanya dulu sebelum tambahin. Kenapa yang dipilih sebagai pilot project Jakarta Bandung? Apa karena ITB yang mengajukan? Saya tidak tahu. Tapi begini, saya melihat potensi pasarnya yang paling besar dugaan saya itu Bandung, karena kelihatan mobilitas yang terjadi dengan adanya jalan tol. Dan kita lihat juga kalau misalnya ada satu travel di Bandung Jakarta itu kan rate-nya yang bagus itu pakai Sprinter itu sudah 165.000. Betul. Dan orang-orang sudah membayar seperti biasa. Memang kalau adik-adik mahasiswa masih berat gitu. Tapi satu hal Mas yang ini saya tekankan, bahwa ini satu kesempatan emas untuk kita bisa membangun bangsa. Artinya apa? Ini ada anak-anak muda di belakang kita, adik-adik ini. Jadi saya ingin supaya pihak Cina itu lebih terbuka bagaimana mentransfer teknologi supaya kita bisa membuat itu. Jangan hanya kita memakai saja. Jadi nanti pembangunan yang kedua sudah nggak ada. Paling tidak kalau misalnya gini, Cina waktu dia punya program 100 kereta cepat, 200 kereta cepat, itu kan dibagi-bagi 3 perusahaan. Dan dia bilang 3 unit Bitlab, sekian CKD, sisanya buat di Cina. Nah, dalam tempo 3-4 tahun dia bisa bikin sendiri. Kalau ini apa? Land nggak diajak kelihatannya, Inka juga nggak diajak. Nah, itu dia. Nah, itu dia. Jadi nanti katanya setelah jalan beres nanti baru akan bikin pabriknya. Saya bilang gimana industri sendiri yang ada nggak diajak? Mestinya itu mesti diajak itu. Nah, anak-anak muda ini yang perlu dikerahkan ke depan. Tapi ITB diajak Pak ya. ITB diajak syukurnya Pak ya. Lem anak ITB semua isinya. Enggak lah, Inka juga. Inka. Baik. Ini Cepopong persoalannya adalah komunikasi dari pemerintah ke publik yang kurang sepertinya. Betul. Nanti itu mah endingnya. Ending ya. Sekarang komentar Cepopong adalah, ya kan, kita lupakanlah angka-angka itu.
Sementara Cepopong hanya ingin mengingatkan bahwa pada saat Bapak Jokowi kita itu dilantik maupun waktu janji kampanye, salah satu program yang sangat urgen menurut beliau adalah kemaritiman. Ingat nggak? Oh, tol laut. Kemaritiman itu. Cepopong belum pikun, ingat itu. Iya. Ya, kemaritiman, betul. Berarti dalam makronya, apakah itu alutsistanya? Apakah itu sarananya? Apakah itu urusan menjaga ikannya? Ya kan? Pokoknya kemaritiman. Antara Jakarta, Bandung, maritimna naon. Maritim.